Alhamdulillah sih enggak ya. Until now, so far so good. Jadi mereka bisa memblok sendiri nih. Oke, ini nggak benar nih, dok. Kayak gini mana? Jadi kan sebenarnya momen kejenuhan itu kan kita nggak seragam, ya kan? Jadi nggak yang satu hari semua jenuh kan enggak. Waduh, itu bahaya. Itu bahaya banget. Bisa Berjamaah bunuh diri semuanya. Bisa kabur langsung, ya kan? Nah, alhamdulillah mereka, dok ini nggak bisa ini gini. Oke, dok saya mau izin ini. Oke, jadi kita memang memberikan keleluasaan. Jadi kalau mau izin, ya kan, kalau sakit atau apa kita kasih privilege. Oke gitu. Karena buat saya itu kebutuhan yang kamu butuhkan. Yeah. Kalau saya mungkin butuhnya makan, ngopi. Kalau kamu mungkin butuhnya sama keluarga, kamu cuti, and then besok bisa seger lagi. Walaupun itu nggak menjamin juga, bisa aja besok pusing lagi. Aduh, gue belum bayar asuransi, gue belum bayar apa, tambah sakit kepala gitu kan, tambah lagi denger klien gitu kan. Tapi alhamdulillah bisa memanage karena saya bilang kita di kantor 8 jam loh, dari jam 8 sampai jam 4. Anggap ini keluarga. This is family, saya bilang. Jadi kita balik ke rumah, kita taruh ini semua, kemudian balik ke rumah adalah orang yang baru lagi, seger lagi energinya. Terlepas dari kepenatan kita mengurusin klien, ngurusin kegiatan, kerjaan, tapi please put this stuff at the office and then we go back home with the mood yang better. Tapi kan nggak selamanya itu smooth kan? Ya. Bisa jadi apa yang terjadi di kantor terbawa di rumah. Bisa, tapi jarang ya. Jarang ya? Iya, karena kami alhamdulillah sudah 9 tahun bersama. Tim kami. Awal-awalnya pernah nggak? Penasaran gue. Nggak tahu ya, kayaknya jadi emosian di rumah misalnya itu karena mendengarkan nggak ada ya. Nggak ada ya? Selama ini untuk aku sendiri ya, untuk diri aku sendiri alhamdulillah nggak. Karena gimana ya, karena di kantor itu menjadi tempat yang nyaman ya. Oke. Terus kita temenan apa, walaupun kayak apa kesel gini-gini, oke, kita marah, tapi setelah itu besok udah baik lagi. Oke, itu berarti boleh dibilang lah, maksudnya untuk umumnya ya itu karena passion gue juga, jadi gue suka banget gitu kan. Gimana Pan? Kira-kira Pan? Ya enggak, jadi punya passion kan, gitu ya. Iya, jadi nggak ada tuh yang ngerasa gimana jadi beban gitu ya, atau enggak, aduh besok gue harus ketemu dokter, aduh dokter habis marah sama gue misalnya gitu ya, begini, ya mau nggak mau harus dijalanin. Ya, nah ada satu lagi nih yang agak rada-rada juga saya akan nanyanya. Bisa terjadi nggak kitanya yang koslet? Bisa, kita manusia, ya kan, nggak mungkin kita bisa sabar terus. Ada waktunya kita emosional gitu ya, ada kita koslet, tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena kita sudah terbiasa ya, jadi they very understanding tim. So they know yang mana ini giliran dia nih kayaknya yang koslet nih. Bergilir nih kayaknya nih gitu kan. Gitu ya. Dan kalau kita pun kena misalnya, atau aku pun lagi nggak beres nih, teman-teman gini, nggak apa-apa, itu pasti lagi nggak benar tuh, pasti ada yang disebelin nih siapa nih. Tapi ada satu teman nanti yang, ayo dok mau makan apa, ayo dok gimana gitu. Jadi kita I don't know. Jadi ya, penting sekali ini teamwork. Very. Tim member ini mengerti satu sama lainnya. Betul. Nah itu apakah pada saat capacity building atau pada saat tertentu misalnya itu diguyupin gitu loh sama misalnya company, perusahaan memberikan BNN, memberikan satu pelatihan. Iya, motivasional ya, gitu kan. Kadang-kadang kita minta didatengin oleh public speaking, misalnya kita bisa mengasahkan kompetensi kita, karena kita berhubungan dengan masyarakat nih, kita berhubungan dengan instansi terkait nih, how to be able for this time gitu kan, how to be able untuk bisa meraih nih project ini gitu kan. Nah itu kan butuh kita pelatihan khususan ya, sehingga kita kadang-kadang mengusulkan kepada pimpinan, Pak tolong Pak tambahin ini karena ternyata kemampuan anak-anak ini bagus tapi nggak ada kesempatan. Ya kalaupun tidak ada ya kita teman-teman nih Mbak, karena suka iseng di YouTube Mbak, sambil iseng gratisan buka YouTube gitu, kita nonton yuk bareng-bareng gini gimana ya, jadi strateginya begini. Tapi secara pribadi ke pribadi itu ada nggak di sosial media aktif menyuarakan ini campaign gini tentang rehab? Masing-masing ada. Kan kita punya tim humas. Nah, kita punya tim humas. Kadang-kadang saya sendiri secara pribadi kan sosmednya pribadi ya, personal ya, keluarga dan lain. Tapi kalau ada kegiatan kita share. Aku share di sosmed aku, teman-teman juga di status WA gitu. Misalnya di TikTok gitu ya, bagaimana mencegah misalnya dalam keluarga ada konten itu ada seperti itu. karena memang kan
Pak Kepala BNN sampai ke bawah kan menyuarakan bahwa sosmed itu penting karena tidak semua masyarakat bisa melihat, mendengar gitu ya, atau menonton mungkin gitu ya. Tapi kalau di sosmed handphone semua ada, dia bilang. Jadi coba tolong sebarkan informasi sosmed bahwa ayo rehabilitasi itu tidak menakutkan. Kita bikin konten yang menarik, kemudian bikin yang tidak menakutkan. Mereka kalau di rehab itu dipukulin lah atau apa, ternyata enggak. Tapi bisa bikin TikTok bareng, bisa bikin velocity bahkan gitu kan, ice breakingnya gitu kan. Jadi bikin mereka enak ya, ternyata konselor-konselor itu nggak menakutkan ya. Oh kita bisa belajar ini, kita bisa belajar itu gitu. Dan BNN sendiri juga sebenarnya membuka pelatihan untuk konten kreator misalnya gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi walaupun tidak konten kreator ini orang pihak ketiga. Klien kita bisa rehab. ikut, Bang. Ya, klien rehab, khusus klien rehab gitu yang pasca rehabilitasi iya. gitu. Jadi kadang-kadang BNN gini, oke, klien di Jakarta Utara ada berapa nih yang sudah benar-benar komitmen konsisten? Kan kita screening, kita yang tahu kan klien-kliennya seperti apa. Oh iya ada yang sekian. Oke, gue nitip ya 5 orang klien untuk dilatih di kalian di Untuk BNN bikin pusat. konten kreator. Untuk mungkin bikin konsepnya atau apanya. Oke, jadi ada 5 dari kita gitu. Jadi ya. mereka itu juga disalurkan ya. Ya, setelah mereka rehab, kemudian kita bikin pelatihan sesuai dengan minat bakatnya sehingga mereka bisa mandiri ke depan. ada nggak yang sudah direhab sekian lama terus kemudian kembali lagi? Kalau Jarang. di Jakot itu jarang, bisa dihitung. Kalaupun iya paling ketangkep dan itu pun mungkin sekitar nggak nyampe 10%. Oh bagus dong berarti. Alhamdulillah. Ininya kantornya. Alhamdulillah. Jadi kita cukup bangga ya Mbak ya, kita cukup bangga. Ya bener, nggak ada stres-stres yang ini ya, paling makan kopi sama minum kopi. minum kopi. Iya, kita cukup bangga dengan pencapaian kita, bukannya itu menjadi kita besar kepala, tidak, tapi menjadikan kita bahwa ternyata kita bisa ya bantu orang, ternyata kita bisa meyakinkan dia ya, keluarganya dia, sampai kadang-kadang kodep banget, bergantung banget sama konselor-konselor. Sampai saya bilang udah stop, nanti jatuhnya ke emosional, saya bilang gitu kan, nanti larinya saya bilang stop, kalau udah sampai situ serahin kemana, saya bilang udah kamu cukup sampai sini aja. Iya dok, kayaknya dia udah bosen, bisa, oke, biarkan dia produktif, biarkan keluarganya, saya bilang. Jadi ya alhamdulillah kita melihat range gitu, kita malah jadi kayak keluarga, family, WA-WA-an. Bagus ya? Ya, hubungannya relationnya jadi bagus, nggak takut lagi, dok, kita ada acara ini dok, ayo dong dok, ketemu gitu kan. Dok, ada di kantor nggak dok, saya mau ngajak teman saya nih dok, mau rehab. Dan itu kayaknya berarti mereka menerima ya apa yang kita berikan informasi, nggak salah. Berarti mereka sudah tidak quote unquote tuh malu, stigmanya takut dan juga malu. udah mulai. Kalau takut mungkin itu dari persepsi sendiri ya, tapi kalau orang lain kan dia melihatnya malu, supaya malu karena orang lain tahu saya pemakai atau rehab segala macam. Berarti kata malu ini sudah tidak ada lagi. Bukannya tidak ada, tapi sudah mulai berkurang. Yang dulu malu, aib gitu ya segala macam, tapi sekarang mulai oke, gue memang pecandu, tapi gue bisa produktif dan gue lagi di rehab gue di sini, gue masih termonitor, gue masih didampingin. Kalau lo nggak percaya lo tes urin aja gue. Ini apa karena kampanye yang BNN lakukan atau sosialisasi yang BNN lakukan itu sudah masuk mengenai sasaran gitu? Saya rasa semuanya. Karena kita dibantu juga kan, selain BNN, kemudian stakeholder, ya kayak Mbak Lucy gini, kita diundang podcast kan nih luar biasa gitu kan. Artinya informasi benar-benar masuk ya, dari radio gitu ya, dari radio yang negeri, pemerintah sampai yang swasta pun kita ikut sama-sama. Jadi minimal informasi itu sampai, walaupun nggak tatap muka gitu ya, tapi mereka benar, oh ternyata rehab ada di sini, oh kantor BNN ada di sini, minimal itu dulu deh. Kalau kita berharap dia mau lapor ke kita, itu masih terlalu jauh ya kan. Minimal, oh BNN tuh begini, oh rehabnya begini, oh ternyata seru juga ya, oh konseling ini cuma sebentar nih, cuma 8 kali, nggak sampai kata orang sampai setahun 2 tahun, padahal kan sesuai kebutuhan gitu ya. Bisa juga itu kalau memang dia diperlukan. Oh ternyata nggak menakutkan. Nah, jadi sosialisasi ini kan kadang-kadang terputus di tengah. Betul. Ya enggak. Jadi tidak, ya kembali lagi tidak kena sasaran. Bahwa sebenarnya pertanyaan yang berikutnya adalah orang-orang yang direhab ini kelas mana sih sebenarnya kebanyakan? Semua. Jadi lini bawah, tengah, atas. Ada semua ya. Yang tadi awal aku cerita backgroundnya oke segala macam, itu high level. Ada yang bawah, ada yang middle end, ada.
Dan itu semua karena coba-coba itu, Iya. bukan karena ada problem di keluarga atau di dirinya. Bisa jadi. Jadi memang banyak faktor alasan. Awalnya coba-coba, kemudian circle pertemanan, kemudian lingkungan yang rawan gitu ya. Ya itulah yang Nah, Mbak, menjadi. kalau ini kan konselor dan dengan pengalaman yang menangani lah ya, bagaimana mencegah, bagaimana keluarga-keluarga apalagi ibu-ibu ya, itu menjaga gitu loh, Iya, supaya ini anak-anaknya nggak yang coba-coba. Itu menakutkan sekali ya kata coba-coba Iya, akhirnya betul. ya. Jadi memang program kita itu ada namanya intervensi berbasis masyarakat. Nah, jadi kita harus minta tolong ke bawah. Anggota kita cuma 7 orang nih. Gimana caranya supaya informasinya nyampe? Oh iya, kita pegang IBM. IBM itu intervensi berbasis masyarakat yang ada di wilayah. Siapa pesertanya, siapa anggotanya, tokoh-tokoh masyarakat. Ketua RT, ketua RW, kemudian paguyuban atau FKDM, LMK yang ada di wilayah. Kita ikut sertakan mereka. Karang Taruna, kan itu dari semua umur tuh. Nah, kita namakan agen pemulihan gitu. Jadi kita minta sama Pak Lurah untuk men-skepkan, karena ini kan sistemnya sukarela. Jadi di mana mereka mau tanpa iming-iming apapun ya kan, bergerak sama-sama. Akhirnya ada namanya dan itu sudah ada di 6 kelurahan. Di Jakarta Utara itu Sunterjaya, Papanggo, Penjaringan, Tanjung Priuk, Pademangan Barat, Pademangan Timur. Bagaimana mereka bergerak itu? Saat mereka ini latar belakangnya ada PKK, ada ibu-ibu PKK. Dan ini semua ibu-ibu. Ada yang satu program ibu-ibu, ada yang bapak-bapak. Oke. Jadi memang menarik banget, Mbak. Menarik. Menarik di Jakarta Gue Utara. jadi kepengen. Yuk, main Seru, yuk. mau main. Kapan-kapan undang ya. Mau. Petugas IBM Bener, aku ya. mau. Iya. Boleh. Jadi luar biasa. Mereka itu kan panutan, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu PKK yang suaminya mungkin ibu RT, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah gitu ya. Mau loh ikut terjun. Jadi saat mereka ngadain kegiatan itu saat sosialisasi. Kalau PKK kan ada Jumantik, Betul. ada Dasawisma, Betul. ada Posyandu. Kita masukin situ sosialisasi. Bu, Pak, kalau ada waktu sisipin sedikit ya tentang sosialisasi rehab. Jadi petugas IBM ini kita bekali dengan BIMTEK. BIMTEK selama 3 hari. Jadi kita disitu latih bagaimana cara komunikasi, bagaimana mengajak mereka, bagaimana meyakinkan mereka, kemudian setelah direhab nanti mereka gimana. Jadi kita kasih gambaran. Ini loh petugas agen pemulihan yang harus dilakukan. Ada target nggak misalnya berapa banyak nih laskar yang kita harus ada di Jakarta Utara misalnya gitu? Kalau untuk kelurahan itu ada 5 orang. Kita masih coba dulu. Jadi 5 orang tapi udah keseluruhan berarti 30 ya dari 6 kelurahan. 5 orang ini kan pasti ada berganti gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang ada yang menambah lagi kaki-kakinya. Jadi Bagus karena dia pensiun misalnya atau udah sepuh atau apa, saya mau punya kaki-kaki tangan saya aja, silahkan. Skepkan ke Pak Lurah. Dan itu trainingnya mereka? Kita yang lakuin. Oh, jadi kalau dia bilang mau menambah lagi ini dikembalikan kepada Ya, Oke, atau kalau kantor. misalnya dok, saya udah bisa nih dok untuk teknik komunikasinya, saya ngisi boleh nggak dok? Silahkan. Tapi kita Bagus. dampingin. Ya, tapi kita dampingin ya, karena bukannya apa, bukan nggak percaya, tapi saya pingin supaya tidak ada salah informasi. Iya, Jadi kalau misalnya mungkin ada beberapa bagian part yang ibu masih bingung, kita ada ngedampingin nih, gitu untuk ngisi ini, gitu. Jadi alhamdulillah mereka antusias banget sampai yang di Penjaringan nih lagi prioritas nasional kita, itu sampai bikin scan barcode, kemudian dia taruh di sosial media tentang iklan-iklan petugas IBM di masyarakat, dan bahkan mereka sendiri yang merujuk klien ke puskesmas. Jadi kita kan kerjasama yang tadi PLRIP yang aku bahas dari Iya, awal, kita kerjasama dengan instansi pemerintah, RSUD, puskesmas yang ada di wilayah, supaya apa? Mereka nggak takut nih, kalau ke BNN kan takut, wah BNN nih, ditangkep nih. Saya aja juga kayak pikir, aduh BNN Iya kan? gitu kan. Terus udah gitu nanti nama kita dicari nih gitu kan. Kalau di puskesmas kan public health, di mana layanan masyarakat benar-benar. Jadi mereka bisa melayani. Yang penting petugasnya pernah dilatih oleh kita. Latar belakang kesehatan atau yang non kesehatan boleh gitu. Jadi yang penting mereka ada passion untuk Berarti melayani. tidak ada syarat apapun untuk menjadi laskar. Saya ngomongnya laskar Ya, jadinya. sebenarnya syarat ada. Karena kita melihat juga karakteristik di wilayah. Kalau usia ketuaan kan juga nggak mungkin. Tapi ternyata usia tua dia antusiasnya besar. Dan gitu dong. Saya jadi tersinggung. Baru mau ngelamar. Jadi
semua itu sebenarnya tidak bersyarat patokan. Oke. Ada syaratnya usia berapa, WNI, warga negara ini sehat jasmani rohani, Yang basic gitu, ya. yang basic aja. Tapi dari background tuh tidak harus misalnya dokter Enggak, atau punya enggak. pengalaman. Bebas karena di sini kami membuka diri, membuka informasi dan membuka kesempatan. Ayo kita bergerak secara Dan ini sosial. dikampanyekan nggak? Kampanye Maksudnya kan? jadi masyarakat tuh berbondong-bondong misalnya tanpa harus dihimbau pengen gitu menjadi. Dikampanyekan di wilayah-wilayah bahwa ini petugas IBM dengan cara apa? Dengan Kok cara jadi mereka gue sosialisasi. exciting ya, terus? Yes. Dengan cara sosialisasi di Jumantik gitu ya, di PKK yang tadi saya sebutkan. Bahkan kemarin kami diundang Mbak Lucy di acara Sentul Sudinpora. Itu isinya Karang Taruna semua. Terus kemudian mereka bilang, "Dok, kenapa sih IBM cuma ada di 6 kelurahan? Kami juga mau dong di Koja." Oke, silahkan buat anggaran di kelurahan secara mandiri. Kami ingin seperti ini. Itu menandakan bahwa warganya ternyata peduli loh. Iya dong dok, saya nggak mau sampai di zona merah dulu baru kita ada pembentukan. Saya mau sebelum itu keren. Saya bilang, ayo tolong koordinasi ke kelurahan, minta anggaran. Karena kami setiap tahun pun melakukan seperti itu. Jadi pasti kami rapat di wali kota, teman-teman kami di bagian perencanaan, ikut acara di Musrenbang supaya kegiatan P4Gen ini masuk Betul. ke anggaran mereka. Karena itu kan butuh anggaran. Bimtek dan segala macam kan butuh anggaran. Saya bilang kalau untuk pembentukan mah oke, Pak Lurah sudah bisa, tapi kan kalian butuh untuk bahan kontaknya, saya bilang transportnya, konsumsinya, karena ini ada beberapa kegiatan sosialisasinya, rapat koordinasinya, monitoring, evaluasi itu menjadi satu paket program IBM. Oh gitu ya dok, oh ternyata saya pikir cuma dibentuk aja dok, nanti enggak, karena kalian harus dibekali. Saya bilang karena nggak bisa kalian main langsung jalan walaupun memang sudah ada seniornya. ID-nya ada nggak kalau itu? ID-nya nah itu masih diragukan sebenarnya karena ada yang mau pakai mau enggak gitu. Jadi ada di wilayah kami di utara, dok saya mau pakai ID supaya saya dipercaya nih bahwa memang kami dari masyarakat. Ada yang bilang nggak mau dok, saya nggak mau pakai ID, nanti dikira jadi cepu kata dia gitu kan. Ya udah, akhirnya ikutkan hati kalian seperti apa baiknya. Yang penting informasi sampai. Karena gerakan sosial sih ya. Iya. Kita Tidak bisa menargetkan kamu harus pakai ID, kamu harus pakai ini. Enggak. Jadi silahkan kalian buat sesuai dengan karakteristik yang kalian punya di wilayah. Tapi bagaimana kita bisa tahu pada saat dia terjun ke masyarakat bahwa dia orang yang sudah kita training, orang yang sudah tahu how-nya gitu. Iya. Kan tanpa kita sudah ID. Scape. I see, Sudah ada scape dari lurah, kita ya. sudah bimtekan nama-namanya dan kita bikin grup. Jadi setiap apapun nama-namanya kita tahu kegiatannya apa dan mereka punya buku yang kita bagikan untuk mengisi kegiatan. Jadi setiap kali mereka lakukan kegiatan itu ada laporannya. Mereka laporannya Laporannya di buku tersebut. Iya, di buku tersebut. Kemudian difoto untuk dokumentasi ini buktinya. Ini dok, udah foto, udah di sini sosialisasinya di RW sekian. Padahal kita kadang-kadang sosialisasinya cuma udah 5 wilayah karena kan kami juga nggak ngasih anggaran kamu banyak-banyak, takutnya berat. Nggak apa-apa dok, kan sekalian sosialisasi Jumantik, PKK, Karang Taruna. Oke, silahkan dilanjutkan, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau sudah tersosialisasi dengan baik itu pintu-pintu terbuka dengan sendirinya kan. Nah ini yang ceritaan tadi yang saya dengarkan itu apakah berlaku secara nasional atau hanya di daerah Jakut aja gitu? Nasional. Secara nasional semua BNN, BNNP, BNNK di seluruh Indonesia semua programnya sama. Gitu. Dan mungkin kan tergantung dari karakteristik ya wilayah ya beda-beda. Ya, sesuai daerah masing-masing ya. Betul. Tapi semua program ini sama. Yang dilakukan di Jakarta Utara, BNNP juga sama, di BNN Pusat juga sama. Nah kalau dari segi statistik nih, angka yang terbesar di usia berapa sebenarnya? 30 sampai 40. 30 sampai 40. Ya, jadi kalau 14-16 ini sekitar ya 30%, 25%. Kemudian dari 16 sampai ke 25 sekitar 30 juga sampai 35%. 30 sampai 40 ini agak sekitar 50%. Itu karena ada duit kan? Ya, udah mampu ya. Udah produktif, latar belakang pendidikan oke, status sosial oke, lifestyle. Justru mereka ini yang mengkhawatirkan. Ya. Jadi kalau kita bilang kita khawatir dengan anak-anak muda yang itu masih green, masih hijau ini, itu tidak perlu dikhawatirkan.
banyak maksudnya. Iya. Karena tuh mereka suplai uangnya dari orang tua. Dan masih dari orang tua. Uh-uh. Iya. Tapi nggak juga sebenarnya. Nggak juga. Mereka adalah beberapa, tapi tidak sebanyak yang produktif ini ya, karena sudah sendiri ya. Ada juga yang masih SMA, kayak tembakau gorila, kemudian ada obat-obatan penenang, tramadol dan lain-lain, itu dari orang tua, dia pakai jajan tapi dia beli. Dia punya duit, dia patungan sama teman sehingga bisa punya. Nah, Mbak, saya cuma ada satu nih. Belakangan ini kan beredar mungkin gara-gara karena sosial media kali ya, kena mental begitu kan sebenarnya kan. Nah, dengan mereka bilang gue kena mental nih, itu kemungkinan masuk lebih besar kan, jauh lebih besar kan, apapun itu uangnya sedikit ya dia beli yang murah. Iya, bisa jadi, bisa salah satu pilihannya itu, karena terjadi fenomena di Jakarta Utara ini, anak-anak yang model Gen Z yang begitu kritisnya ya, dan dia mengakses sosial media segitu mudahnya, bisa mudah juga dia beli apa? Obat-obat terlarang. Dan obat-obat terlarang itu bebas ya? Bebas atau enggak sih sebenarnya? Kan kalau di apotek yang resmi tidak bisa tanpa resep dokter. Tapi ada beberapa apotek kan yang bebas di luar sana bisa mengakses gitu anak-anak itu. Makanya itu yang sempat kami khawatirkan. Kami sudah beraudiensi ke Badan POM waktu itu, ya mudah-mudahan segera ditindaklanjuti gitu ya. Mudah-mudahan bisa diseleksi lagi lah toko obat yang benar-benar legal atau yang enggak. Itu dengan sertifikasi mungkin ya, kalau BPOM kan harusnya pemeriksaan, monitoring, evaluasi, pengawasannya lebih ketat lagi. Itu berarti salah satu pencegahan. Selain, nah kalau misalnya masuk di akademis, masuk nggak penyuluhan sekolah sosialisasi seperti itu? Kita kan ada seksi pemberdayaan masyarakat dan pencegahan. Nah itu tugasnya memberikan sosialisasi. Jadi kadang mereka melakukan pencegahan, kemudian sosialisasi, kita rehabilitasi diikutsertakan karena ada tes urinnya. Iya. Jadi kalau hasilnya positif, kita langsung tarik untuk assessment. Jadi apa nggak ketakutan tuh orang yang mau? Pastinya, apalagi kan yang berhubungan dengan KJP. Ya kan, yang sekolah-sekolah negeri kan berhubungan dengan KJP kan, takut ditarik dan lain-lain. Tapi ya akhirnya kan itu mereka ada announce sendiri ya, dan ada apa ya namanya, teguran lah bahwa jangan sampai pakai nih, ternyata sekolah kita tuh didatanya BNN loh. Nah itu jadi mengurangi lah yang hal-hal yang kita takut. Dan itu tanpa terkecuali atau hanya dipanggil aja oleh sekolahnya atau universitasnya? Enggak, dipanggil, orang tua juga dipanggil, jadi ada atensi kan dari sekolah, dari kampusnya atau dari SD-nya, SMP, SMA gitu ya. Ya keluarganya datang gitu ya, guru BK-nya pun ikut datang mendampingi gitu ya, sambil kita assessment, oh ternyata dapatnya dari luar bukan dari sekolah. Jadi di dalam sekolah aman, cuma dia main di luar, ternyata makainya di lingkungan rumahnya di luar situ. Nah ya itu jadi akhirnya mereka, wah kalau gitu harus kita ketatin lagi. Berarti kayak kantin ya kan, atau akses yang keluar itu benar-benar di screening. Ya itu sebenarnya jadi awal yang sangat bagus ya, dengan adanya kejadian-kejadian begitu, sehingga sekolah bisa lebih mengawasi anak-anak. Nah, dengan BNN sudah melakukan secara agresif seperti ini ya, kalau dilihat dari peningkatan prosentase itu tetap naik atau ada penurunan atau stagnan gitu? So-so ya? So-so. Bagus dong berarti? Bukan berarti nggak pakai banget sih bagus ya, tapi bisa mempertahankan, tidak melewati. Kalau dulu mungkin masih naik ya, karena belum masif seperti sekarang. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu, program semakin lebih baik lagi ke depannya, ya kan? Setiap ada program apa-apa kita selalu revisi, kemudian ada bottom up informasi dari bawah, kira-kira supaya atas punya kebijakan gitu kan. Saya rasa sekarang sudah mulai bisa menerima tentang layanan rehab, dan bukan menjadi sesuatu yang menakutkan lagi, bahwa ayo rehab ya ayo. Terus ketemu konselor atau dokter bukan sesuatu yang aib lagi. Bahkan kalau di mall, Mbak, percaya nggak? Kita kalau lagi di mall ketemu klien, loh, ada yang satu takut-takut, ada yang satu, dok, apa kabar? Kalau aku lagi jalan sama suami gitu kan, anak-anak berasa artis nih gitu kan, dipanggil, hey, aku bilang gitu, ya ampun. Terus aku deketin, siapa ya? Kan terus suka lupa kan, dok, kemarin ke kantor, oh iya, aku bilang, apa kabar sehat? Dia bawa anaknya, bawa istrinya, dok makasih ya dok, oh ya oke, enjoy ya, mau jalan-jalan ya. Tapi dengan keterbukaan seperti itu sebenarnya banyak menolong mereka ya, korban itu ya. Iya, jadi ngerasa pede kan. Gue bukan, dulu mungkin jadi masih perlu malu gitu. Iya, dulu mungkin masih mikir,
pecandu narkoba itu sampah masyarakat, ya kan? Gak ada gunanya loh, gitu kan? Wah, anaknya pakai narkoba, hati-hati ya, jangan dideketin ya, gitu kan? Nah itu kan perannya BNN kan. Ya. Nah, bagaimana tuh switching hal seperti itu? Pemulihan dengan asesmen dan rehabilitasi tadi, membranding personal dia supaya yang tadinya insecure jadi percaya diri, confident. Kemudian dari sekolahnya nggak bisa, pelan-pelan bisa naik ke atas, bisa sampai on the top lah. Kan? Jadi berarti orang-orang yang berbicara atau melihat BNN ini skeptical, ya seharusnya dengan begini tahu bahwa tuh kerja keras pakai banget ya. Banget. Untuk banget. Tapi happy gitu kan. Belum lagi resiko ya. Resiko untuk konselor-konselor yang ada di BNN itu bagaimana? Resiko kayak penyakit ya kan, kalau kita berhubungan kan untuk maksudnya berhubungan nanti komunikasi, kita kan nggak tahu latar belakangnya apa. Itu kan bisa menjadi satu traumatis nggak kalau misalnya korban itu tiba-tiba ada tindakan kekerasan, pernah nggak itu terjadi? Saking emosional di Jakarta Utara nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillahnya itu. Tapi ada di daerah lain itu kemungkinan itu ada ya? Mungkin ada ya, tapi saya belum mendengar sampai sejauh itu ya. Alhamdulillahnya mereka masih terkontrol karena apa? Ruangan kami kan terbuka. Terbuka artinya akses untuk ada apa-apa tuh inilah. Tapi waktu konseling gitu kan kalau terbuka, apakah dia mau dengan maksudnya gini, kita konseling seperti kayak di ruangan ini gitu ya. Kaca semua. Kaca atau enggak pintu satu, jendela terbuka. Jadi kalau untuk melakukan kekerasan langsung ada tindakan. Security ada di depan gitu ya. Jadi memang benar-benar safe gitu. Jadi menghindari kejadian-kejadian. Karena apa? Mungkin ada pernah dulu bukan di Jakarta Utara ada kejadian klien yang mau kabur, mungkin ya melarikan diri gitu ya atau bunuh diri gitu ya. Sehingga ruangannya harus seperti apa. Makanya kita bikin sedemikian rupa sehingga klien merasa nyaman, konselor juga merasa aman. Itu betul-betul dipikirkan sampai detail banget. Sebenarnya gini, ini pertanyaannya klise sebenarnya. Kenapa ya artis tuh bolak-balik masuk sih? Mungkin karena dia merasakan kekurangan di sisi yang lain sehingga dia lengkapi dengan pakai narkoba. Semua alasan itu bisa aja. Dan kembali lagi bahwa adiksi adalah chronic relapse disease yang tadi kita bahas dari awal, penyakit yang kronis kambuhan. Kalau kita tertrigger dengan satu hal, kita ingat, kita mau pakai lagi, akhirnya kita pakai. Apalagi yang sudah kecanduan berat, sangat mudah sensitif sekali, susunan sarafnya manggil-manggil tuh. Sabu. Nah itu berarti sebenarnya kalau kita bilang sudah insaf 100% itu nggak mungkin lah ya. Kalau saya bilang insaf 100%, saya mau bilang iya, meyakinkan iya, saya pingin rasanya. Tapi saya takut nanti ternyata setelah 3 tahun atau 5 tahun itu pakai lagi. Kumat lagi ya. Tapi di kantor saya ada yang benar-benar sudah clean, bahkan dia sudah kerja. Setelah pakainya kronik banget itu. Iya. Itu perlu kita panggil. Bagaimana dia menahan? Karena ini kan periodically pasti itu sel-selnya akan memanggil tuh, come here gitu kan. Bagaimana dia dengan ada konselor. Jadi memang di BNN itu mempekerjakan adiksi dan non adiksi, yang pernah pakai, yang tidak pernah pakai. Jadi mereka bisa bercerita how long journey. Jadi dengan kata lain dia bisa sharing. Apa yang negatif yang dia apa hadapi, yang terjadi apa yang dulu, terjadi sampai dia bisa pulih, perjalanannya seperti apa, perjuangannya seperti apa. Dan alhamdulillah benar-benar clean sampai saat ini, dan mungkin udah lebih dari setengah tahun ya, udah hampir 10 tahun sama saya. Benar clean. 10 tahun ini dia clean, kerja sama tahun. Saya, kerja sama kita nih di kantor 10 tahun. 10 tahun. Dan 10 tahun itulah dia clean tuh ya. Amazing. Amazing banget. Alhamdulillah. Gila. Ada 2 ya, kita ada 2 ya. Ada 2 ya. Seru ya.